kita sudah sampai di babak-babak terakhir puasa kita di tahun ini. Ada yang menyebut fase-fase terakhir ini fase-fase maghfirah, mengindikasikan bahwa harusnya akhir-akhir puasa adalah masa ketika kita terbersihkan. Oleh karena itu, untuk di beberapa sesi terakhir ini kita lanjutkan kajian kita menuju fase setelah kita bersih di bulan puasa ini. Kalau dalam bahasa agama menuju Idul Fitri. Kalau kita perhatikan bahwa di bulan Ramadan ini, di akhir era puasa ini, beberapa petunjuk mengindikasikan saatnya kita yang bersih ini untuk terjun ke dunia sosial, ke dunia masyarakat. Saatnya kita mengabdikan kebersihan diri kita dalam kehidupan nyata. Kalau dalam Islam, akhir-akhir puasa biasanya orang mulai sibuk untuk zakat fitrah. Nah, itu ada konotasi menuju ke arah kesolehan sosial. Tidak akan membahas banyak tentang zakat fitrah karena insya Allah sudah banyak ustadz yang membahas itu. Cuma saya ingin mengingatkan, sebelum kita melakukan pengabdian, beribadah sosial, mengabdikan kesucian diri kita untuk kehidupan masyarakat, mari pastikan dulu kita benar-benar sudah jernih. Saya masih ingat dulu sebelum puasa, ada banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan bahwa di kalangan kita masih banyak fenomena yang menunjukkan tidak bersihnya jiwa. Fenomena dulu sebelum puasa ada kasus terorisme, ada kasus bagaimana orang bertarung di medsos, bagaimana orang saling benci, saling maki di internet, dan lain sejenisnya. Maka harusnya di akhir Ramadan ini diri kita sudah bersih dari hal-hal yang semacam itu. Maki-maki kita di medsos, saling nyindir, saling menyakiti, kalau bahasanya agama saling hasut, saling mengamati untuk nyari salahnya, saling marah-marahan, saling membelakangi. Semoga di akhir puasa ini sudah mulai bersih. Nabi bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Itu kan menurut saya petunjuk yang luar biasa dari Nabi. Ayo kita bersihkan diri, khususnya di akhir-akhir puasa ini. Jangan kita saling hasut. Tidak suka kalau lihat muslim yang lain yang beda kelompok dengan kita senang, atau senang kalau lihat muslim yang lain yang beda kelompok dengan kita susah. Wala tanajasu, jangan saling mencari-cari kesalahan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, saling menganggap bahwa aku bukan kamu. Kita semua sama, sesama muslim. Maka di akhir-akhir puasa ini kita bersihkan diri kita dari kebencian-kebencian, dari ketidaksukaan. Kita pererat lagi persatuan, kesatuan kita. Paling tidak ingatlah bahwa kita sama-sama muslim. Kalau tidak bisa begitu, ingatlah bahwa kita sama-sama manusia. Ada baiknya kita cermati bahwa untuk melahirkan atau hal-hal yang memicu lahirnya kebencian itu setidaknya ada beberapa hal. Mari kita cermati ya. Kadang-kadang yang pertama kita benci karena kita berpikir over generalisasi. Over generalisasi itu hal-hal kecil kita besar-besarkan, kita jadikan kesimpulan untuk hal-hal yang besar. Over generalisasi ini sama kayak misalnya orang barat menganggap pokoknya umat Islam itu teroris hanya karena 1-2 orang melakukan teror. Logika over generalisasi ini yang kadang-kadang kita pakai untuk menghakimi orang yang berbeda dengan kita. Biasanya diawali dari hasud, kemudian tanajus, saling memata-matai. Kalau ada salahnya kecil satu saja, kita anggap seluruh kelompok, seluruh anggota dari kecil tadi sebagai salah. Ini menurut saya harus kita hati-hati. Jangan over generalisasi. Yang kedua, yang sering melahirkan kebencian juga adalah
Apa kalau bahasa Inggrisnya read the thought. Kita menyangka bisa membaca pikiran orang lain. Kita menganggap misalnya orang lain pasti sedang merencanakan untuk mencelakakanku. Kita negative thinking. Kita menganggap orang lain pasti sedang menertawakanku. Kita menganggap orang lain pasti juga sedang mencari-cari kesalahanku. Aku kelompok A, dia kelompok B, mesti dia selalu ingin aku salah, selalu ingin melihat aku celaka. Nah, itu kadang-kadang jadi sumber kebencian. Mari kita biasakan berpikir positif. Yang ketiga, kita sering memahami sesuatu dengan mengedepankan tanggapan emosional. Manusia itu wajar emosinya dipakai untuk menanggapi sesuatu, tapi jangan melupakan akal sehat. Kita boleh suka atau tidak suka dengan sesuatu, tapi tetap dalam porsi dan proporsi yang sesuai. Boleh kita tidak suka sesuatu, boleh kita suka sesuatu, tapi mengekspresikannya harus, kalau umat Islam ya harus Islami. Ada patokan-patokannya, ada cara-caranya. Gimana cara ngajak orang menuju kebaikan, gimana caranya mengingatkan orang, bagaimana caranya berdebat, bagaimana caranya berdiskusi, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, customization. Customization itu kita sering salah berpikir, menganggap satu variabel menjadi sebab bagi satu peristiwa. Padahal sebenarnya variabelnya banyak. Misalnya kemunduran umat Islam, itu ada yang bilang sebabnya karena umat Islam A, itu saja. Atau ada yang bilang karena umat Islam B, atau karena kelakuan kelompok A, atau karena kelakuan kelompok B. Padahal kalau kita jeli, biasanya sebabnya banyak. Tidak cuma itu. Kalau cuma itu, peristiwa yang dimaksud tidak terjadi. Kadang-kadang kebencian kita mendorong pokoknya sebabnya satu, dan itu karena musuh kita, orang yang kita benci. Ini nanti juga yang menyebarkan kebencian. Tidak bersihnya jiwa kita karena suka melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Kalau bahasa akademisnya tidak objektif. Kalau ada kebaikan dari orang yang tidak kita suka, kita kecil-kecilkan. Kalau ada kejelekannya, kita besar-besarkan. Sebaliknya, kalau tentang kelompok yang kita sukai, kalau ada kebaikannya kecil saja kita besar-besarkan, kalau ada kejelekannya sebesar apapun kita kecil-kecilkan. Ini juga kesalahan berpikir yang sering memicu kebencian. Terus ada juga orang yang berpikirnya kacau. Misalnya orang yang menganggap berpikir kacau itu orang yang panik, orang yang sedang sangat marah, orang yang sedang sangat tersinggung, orang yang sedang sangat lapar, atau jangan-jangan juga orang yang sedang sangat kenyang. Ini menyebabkan berpikirnya tidak jernih. Ada juga sahabat Tunisia yang menyebabkan kebencian adalah, kalau dalam ilmu logika namanya cara berpikir milih-milih, cara ada bias sesuai keinginan kita. Misalnya begini, orang sering misalnya cara berpikirnya milih-milih itu, misalnya ada orang yakin bahwa angka 13 itu angka sial, sehingga dia menghindari semua angka 13. Kalau ditanya, dia menjawab buktinya banyak, terus dia cari di angka 13 itu yang berhubungan dengan kesialan. Mungkin dia nyari banyaknya bencana di tanggal 13. Padahal mungkin bencana itu bisa terjadi tanggal 14, tanggal 15, tapi dia hanya milih yang tanggal 13 saja. Yang di luar tanggal itu tidak dilihat. Nah, ini kalau dalam logika namanya bias milih-milih, atau bahasa logikanya confirmation bias. Hanya mengkonfirmasi yang cocok dengan pandangannya. Kalau sudah tidak suka dengan kelompok A, yang dilihat hanya yang menunjukkan bahwa kelompok itu memang layak tidak sukai. Nah, itu namanya confirmation bias. Dulu zaman saya waktu kecil ada pandangan barang siapa nabrak kucing maka dia akan celaka. Biasanya setelah punya pandangan ini orang menggunakan confirmation bias.
Mungkin di minggu pertama, minggu kedua, atau bahkan bulan pertama, bulan kedua, atau tahun pertama, tahun kedua dia tidak celaka habis nabrak kucing. Tapi di tahun ketiga kok dia celaka, orang terus nyambungkannya sama, oh dulu pernah nabrak kucing. Padahal sudah 3 tahun yang lalu, tapi masih disambungkan ke sana. Kenapa? Confirmation bias. Orang hanya mencari argumen yang mengkonfirmasi kebenaran pandangannya. Ini juga sering membuat orang membenci, dan kebenciannya jadi tambah dalam. Oleh karena itu, kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan melenyapkan, menyingkirkan semua jenis kebencian-kebencian, sehingga nanti kita benar-benar Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Ya, ada baiknya kita ingat sebuah kalimat dari tokoh besar perdamaian dunia namanya Mahatma Gandhi. Katanya Gandhi, mungkin susah kita menaklukkan kebencian, tapi kita singkirkan saja kebencian itu, kita ganti dengan cinta kasih. Overcome hatred by love. Kalau ada orang benci, kita tandingi dengan cinta. Kalau ada orang bohong, kita tandingi dengan kebenaran. Dan kalau ada violence, kita tandingi dengan passion, kesabaran. Itu nasihatnya Gandhi. Mumpung sebentar lagi Idul Fitri, mari puasa kita tidak hanya sekedar kehilangan makan dan minum dan turunnya berat badan mungkin, tapi juga punya kualitas kebersihan diri. Antara lain dengan kita membersihkan diri dari rasa benci terhadap apapun. Karena apapun itu semuanya atas ketentuan dan ridho, izin dari Allah sehingga bisa terjadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.